Pemirsa, Presiden Joko Widodo menghadiri konferensi tingkat tinggi G20. Pemimpin dunia membahas soal ekonomi dan kesehatan global di Roma, Italia. Demi membangun dunia yang lebih tahan terhadap pandemi dan berbagai guncangan di masa depan, Indonesia mengajak untuk memperkuat arsitektur kesehatan global. Presiden Joko Widodo menyebut ada 3 hal yang harus dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Pertama, penyusunan mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global mencakup dana, vaksin, obat, dan alat kesehatan hingga tenaga medis. Dukungan keuangan internasional sangat penting untuk isu kesehatan dan perubahan iklim. Dalam pernyataannya, Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur ketahanan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara. Ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial. Selain itu, untuk mencapai kesehatan dunia, Jokowi mendorong para pemimpin G20 untuk mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya mengenai agenda Presiden Joko Widodo, langsung saja kita bergabung bersama Glenn Joshua serta juru kamera Mas Tommy Pribadi yang berada di Istana Kepresidenan Jakarta. Glenn, apa saja agenda Presiden Joko Widodo di KTT G20? Ya, ada sejumlah rangkaian. Saya catat, Cikal, cukup padat untuk agenda dari Presiden Jokowi di hari kedua KTT G20, yaitu ada 7 agenda yang akan dihadiri oleh Presiden. Diawali dengan pertemuan bilateral dengan Managing Director of IMF, yaitu Kristalina Georgieva, sebelum Presiden juga nantinya akan mengikuti sesi forum dari perubahan iklim dan juga lingkungan di KTT G20. Selanjutnya Presiden Jokowi juga dijadwalkan akan melakukan pertemuan trilateral dengan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen dan Presiden Dewan Eropa Charles Michel untuk bisa membahas perekonomian antar kedua negara. Selain itu juga akan dihadiri sesi lingkungan berkelanjutan oleh Presiden Joko Widodo sebelum pada petang nanti Presiden Jokowi dijadwalkan akan menghadiri acara puncak, yaitu penutupan dari konferensi tingkat tinggi G20 Italia. Cikal dan juga pemirsa, ini adalah acara puncak dan juga sangat penting bagi Indonesia karena dijadwalkan nanti Indonesia akan menerima keketuaan ataupun presidensi dari G20 yang akan diberikan oleh Perdana Menteri Italia, yaitu Mario Draghi, kepada Presiden Jokowi. Jokowi mengatakan ini merupakan sesuatu yang kehormatan dan juga tanggung jawab yang besar yang harus dikawal oleh Indonesia dalam presidensinya yang mulai terhitung dari tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Dan juga Indonesia sejauh ini sudah mendapat dukungan dari sejumlah negara sahabat seperti kemarin disampaikan oleh Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan juga Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron saat keduanya bertemu ataupun melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Dan setelah itu Presiden Jokowi juga masih dijadwalkan akan melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri India, yaitu Narendra Modi, dan juga akan melakukan ataupun mengikuti KTT rantai pasok global yang dibuka oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Joe Biden. Setelah 7 pertemuan tersebut, Presiden Jokowi dijadwalkan akan bertolak menuju Bandara Fiumicino untuk bisa lepas landas ke Bandara Internasional Glasgow Prestwick International di Skotlandia dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi perubahan iklim COP26 yang akan dimulai pada tanggal 1 November hingga 2 November 2021. Cikal. Baik, Glenn, sudah ada pertemuan bilateral dan juga sudah ada dukungan dari pertemuan tersebut. Apakah sudah ada hal-hal yang tercapai di antara kedua negara terkait dengan mungkin ada kerjasama atau lainnya begitu, dan poin-poin apa saja sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi di KTT G20?
Untuk pertemuan dengan Australia dan juga Prancis dan juga Turki, saya mendapatkan informasi dari Menteri Luar Negeri pada konferensi pers pada dini hari tadi mengatakan bahwa kedua negara sepakat ataupun membahas dan juga menyepakati sejumlah kesepakatan mengenai ekonomi, pariwisata. Salah satunya adalah pembukaan dari border antara Indonesia dan juga Australia di masa pandemi COVID-19. Dan yang juga dibahas adalah terkait dengan kerjasama perekonomian kedua negara antara Indonesia Prancis dan juga Indonesia Australia serta Indonesia dan juga Turki. Namun secara umum Cikal pada konferensi hari pertama kemarin para negara ini menyepakati satu poin penting, yaitu pembentukan gugus tugas dari keuangan dan juga kesehatan, di mana Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengatakan bahwa hal ini ataupun pembentukan ini sangat penting dilakukan untuk bisa menyiapkan persiapan pencegahan dan juga respon jika nantinya pandemi COVID-19 terjadi di masa mendatang. Hal ini penting karena saat ini pandemi COVID-19 membuktikan bahwa dunia tidak siap menghadapi pandemi karena berdasarkan catatan 5 triliun US dollar sudah dikeluarkan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan juga 5 juta masyarakat dunia meninggal akibat COVID-19. Dan yang kedua, Presiden Jokowi juga kemarin sudah memberikan pernyataannya ataupun pernyataan nasional di hadapan 19 pemimpin dunia yang pada poinnya adalah mendorong adanya penguatan arsitektur kesehatan global yang inklusif. Ada tiga saran yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin, diantaranya adalah penguatan kolaborasi untuk akses vaksin yang adil, terjangkau, aman, dan juga berkualitas, penggalangan sumber daya kesehatan global untuk lintas negara, serta yang terakhir adalah percepatan pemulihan ekonomi yang inklusif. Kita ikuti bersama Cikal dan juga pemirsa bagaimana pernyataan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengenai pernyataan nasional dari Presiden Joko Widodo. Dengan sesi pertama di mana Bapak Presiden menyampaikan statement nasional terkait dengan ekonomi dan kesehatan global. Jadi dari pertemuan itu para leaders membahas upaya bersama untuk keluar dari krisis, yaitu krisis kesehatan dan juga ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan dalam pernyataannya Bapak Presiden menekankan pentingnya penguatan arsitektur ketahanan global inklusif yang berpegang teguh pada prinsip solidaritas, keadilan, transparansi, dan kesetaraan. Presiden mengusulkan beberapa langkah, antara lain pertama, membuat mekanisme penggalangan sumber daya kesehatan global. Yang kedua, menyusun protokol kesehatan global untuk aktivitas lintas negara. Ketiga, mengoptimalkan peran G20 dalam upaya mengatasi kelangkaan dan kesenjangan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan esensial. Selain penguatan ketahanan kesehatan global, Bapak Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, lebih inklusif, dan berkelanjutan. G20 juga menyepakati vaksinasi terhadap 40% populasi dunia di akhir tahun 2021 dan juga target vaksinasi terhadap 70% populasi dunia di tahun 2022. Di mana salah satu hal yang harus dilakukan adalah percepatan dan juga pemerataan dari distribusi vaksin, karena kita ketahui saat ini ada ketimpangan antara vaksinasi di negara miskin dan juga negara maju. Untuk negara miskin saat ini vaksinasi terhadap masyarakatnya baru di bawah angka 3%, berbanding jauh terbalik dengan vaksinasi di negara maju yang sudah mencapai angka 70 hingga 100%. Untuk itu Presiden Jokowi kemarin mendorong negara-negara G20 untuk bisa menguatkan solidaritas dalam pendistribusian vaksinasi sehingga target vaksinasi di tahun 2021 dan juga 2022 dapat tercapai, sehingga pemulihan ekonomi yang merata dan juga inklusif dapat segera tercapai. Demikian, Cikal. Baik, terima kasih Glenn atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan Glenn Joshua serta juru kamera Mas Tommy Pribadi yang